Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faras Muhadi Kusnadi, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2023. Di video kali ini saya akan menjelaskan memahami tiga rubrik inti 21 Century Learning Design, yang dimana ada TIK, kolaborasi, serta konstruksi pengetahuan. Nah, sebelumnya di video kali ini saya akan menjelaskan ketiga hal tersebut, yang dimana yang pertama itu pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, yang mana rubrik dari TIK ini yaitu kita dapat mengukur sejauh mana siswa menggunakan teknologi dalam proses belajar, yang dimana ada level-levelnya di setiap tingkatannya, ada level 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini saya menemukan ada 5 tingkatan, yang dimana di tingkat pertama atau di level pertama itu untuk rubrik TIK untuk pembelajaran, yang dimana di level pertama itu pembelajaran berlangsung tanpa penggunaan teknologi. Jadi contohnya itu semacam siswa membaca buku cetak atau buku paket, serta siswa menulis di kertas atau di buku pada umumnya, dan guru hanya memakai papan tulis. Dan yang di tingkatan kedua atau level kedua itu TIK hanya untuk tugas teknis siswa menggunakan teknologi, tetapi hanya sebagai alat mekanis. Seperti contoh halnya mengetik ulang tugas dari Microsoft Word untuk mencari gambar, untuk ditempel di slide atau sekedar menonton video di slide atau sekedar menonton video tanpa aktivitas lanjutannya. Dan yang ketiga atau di level ketiga itu TIK untuk menyajikan informasi, yang dimana siswa memulai menggunakan teknologi di level 3 ini untuk menyampaikan informasi, yang dimana contohnya itu siswa membuat presentasi dari PowerPoint, membuat video ringkasan materi, atau membuat poster digital lainnya. Dan di tingkatan berikutnya, di tingkatan level 4, yang dimana tingkatan itu berpikir di level tinggi, yang dimana level ini dibilang cukup tinggi, maka tugas siswa itu siswa menggunakan teknologi sebagai alat analisis, alat untuk berkreativitas, serta alat untuk memecahkan sebuah masalah. Seperti halnya atau contohnya siswa mengelola data di Excel, yang dimana menggunakan untuk menghitung angka-angka dan masukkan rumus-rumusnya. Dan yang contoh kedua itu siswa seperti halnya membuat desain, merancang desain di aplikasi Canva. Nah, itu mayoritas sudah pada paham lah, sudah terkenal bahwa aplikasi Canva itu untuk membuat desain. Dan yang level terakhir atau level 5 ini di mana level tertinggi ya, di level 5 ini menunjukkan pembelajaran tidak dapat berlangsung tanpa adanya teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya eksperimen virtual real time atau coding, pemodelan digital, atau proyek kolaborasi online berbasis riset. Nah, itu diperlukan teknologi informasi komunikasi. Nah, itulah 5 tingkatan yang ada di TIK sebagai proses belajar. Dan yang kedua itu kita memasuki di bagian kedua, konstruksi pengetahuan. Nah, rubrik kedua ini atau rubrik di bagian konstruksi pengetahuan ini, yang dimana kita menilai apakah siswa hanya menerima informasi atau membangun pengetahuan baru melalui proses berpikirnya. Nah, di situ tuh juga sama ada 5 tingkatan, yang dimana level pertama itu siswa diharuskan atau diberikan cara mengingat. Contohnya tuh kayak contoh siswanya aktivitasnya tuh menjawab soal fakta, menghafal definisi, atau soal latihan pilihan seperti pilihan ganda, yang dimana menekankan siswa itu harus mengingat sebuah materi. Dan yang kedua, memahami. Setelah mengingat ada memahami, yang dimana seperti membuat rangkuman, menjelaskan kembali isi bacaan, atau membuat peta konsep yang sederhana. Itu untuk tingkatan di level 2. Dan di level 3 menerapkan atau implikasi, yang contohnya itu seperti halnya menggunakan rumus ke dalam konteks real life atau dalam konteks nyata, seperti membuat model IPA atau memecahkan soal berdasarkan contoh. Jadi kita tuh menemukan sesuatu lalu kita terapkan atau kita implikasikan di kehidupan kita atau di keseharian kita. Dan yang keempat atau di level 4 itu menganalisis dan evaluasi, yang dimana di level 4 ini sudah halnya kita bisa mengevaluasi apa saja yang kurang, serta menganalisis segimana yang perlu kita perbaiki. Seperti contohnya membandingkan dua teori, menganalisis grafik ekonomi, atau mengevaluasi argumen dalam artikel. Jadi kita
Kalau menganalisis itu apa yang mau kita analisis, apa yang mau kita cari, dan mengevaluasi itu apa yang perlu kita evaluasi dan segimana kesalahannya. Dan yang level terakhir itu ada create atau menciptakan pengetahuan baru. Contohnya membuat solusi orisinal terkait lingkungan sekolah, membuat produk digital edukatif, ya banyak ya produk digital edukatif di platform online. Dan yang terakhir ada untuk mengembangkan temuan riset sederhana. Nah, itu untuk tingkatan di level 5 pengetahuan konstruksi. Di level 5 ini cukup lumayan berkembang ya pada saat ini, seperti halnya membuat produk digital di banyaklah platform-platform online. Dan yang terakhir ada rubrik ketiga itu kolaborasi. Nah, kolaborasi ini adalah yang menilai sejauh mana siswa bekerja sama dan saling bertanggung jawab dalam sebuah tugas. Nah, di level pertama mungkin untuk kolaborasi di level pertama terhadap siswa belum terlalu difokuskan dalam bekerja kelompok, yang dimana masih bersifat individu. Nah, di level kedua ini mulailah sedikit demi sedikit dibuatnya kerja kelompok tanpa ketergantungan. Siswa berada di dalam kelompok tetapi tugas dibagi per orang dan tidak ada interaksi. Contohnya kita dapat tugas dari guru nih, itu dibaginya sudah sama gurunya, kamu di slide pertama, saya di slide kedua. Nah, itu salah satu contohnya dibagikan per orang tanpa harus adanya interaksi di kelompoknya. Jadi udah diarahkan gitu. Dan yang ketiga ada interaksi tetapi keputusan tetap individu. Contohnya seperti diskusi kelompok sebelum mengerjakan tugas. Nah, itu contoh-contohnya lah. Dan yang keempat ada rasa tanggung jawab. Nah, di mana rasa tanggung jawab ini perlu ya kita tanamkan kepada para siswa, yang dimana tanggung jawab ini siswa mampu bekerja sama, membuat keputusan bersama, dan hasil akhir menjadi tanggung jawab kita atau tanggung jawab kelompok. Seperti halnya contohnya itu menyusun proposal proyek, menyusun proposal bisnis secara bersama-sama. Nah, itu sudah dihitungkan dari segi risk to reward-nya. Dan yang kelima itu kolaborasi yang kompleks dan berkelanjutan di level 5 ini. Jadi tahapannya udah tinggi ya di level 5 ini, yang dimana siswa mampu berkolaborasi dalam proyek berjangka panjang dengan peran yang fleksibel seperti pemecahan konflik, terus pengambilan keputusan bersama. Contoh halnya ya banyak lah, seperti kita dalam 1 bulan itu kelompok itu membuat riset atau program layanan atau program-program lainnya lah. Nah, itu salah satu bentuk contoh di level 5 ini, yang dimana kita berkolaborasi tetapi secara kompleks itu, secara detail, secara terstruktur gitu. Nah, di situ level tertinggi pada tingkat kolaborasi. Semoga ketiga rubrik yang tadi sudah jelaskan semoga dapat dipahami, yang dimana dengan ketiga rubrik ini semoga guru dapat merancang pembelajaran yang lebih bermakna, lebih aktif dan relevan dengan kebutuhan siswa pada abad ini. Ya, semoga itu semua menjadi bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan di video ini. Saya Faras Muhadi Kusnadi. Dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.